akhirnya istri juga jengkel, orang tua jengkel, dan akhirnya ada di titik ketahuan lagi sama keluarga, kacau, saya diusir dari rumah. Diusir, Bang? Saya diusir dari rumah, Oke. dan istri minta cerai gitu kan, istri minta cerai. Saya pergi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba Abang boleh di-share kembali ceritanya ketika Abang kalah main gitu loh. Dari awal Abang kenal. Jadi gini. Jadi saya lupa sih tepatnya tahun berapa, terus bulan apa gitu kan. Pertama kali saya kenal yang namanya judi online itu. Saya juga nggak ingat, yang pasti kurang lebih 2021, antara 2020 atau 2021. Waktu itu saya itu dalam kondisi ekonomi yang masih belum stabil karena baru saja menikah, terus baru menikah? Tahun baru menikah waktu itu, waktu itu. Oke. Saya masih punya usaha kedai kopi waktu itu, kafe lah. Kafe. Waktu itu kan ya walaupun kedai kopi biasa, tapi alhamdulillah ramai dan punya karyawan, dulu itu 1 orang. Waktu itu kan saya emang udah lepas si kedai kopi itu diituin sama karyawan. Walaupun dalam kondisi pandemi, tapi istilahnya untuk sehari-hari ada lah gitu. Waktu itu kan baru menikah, saya langsung ngontrak, pandemi gitu kan. Karena sering di rumah, biasa sering lihat Facebook, lihat WA itu kan. Ada teman yang posting di Facebook waktu itu, alhamdulillah katanya ada buat jalan-jalan, alhamdulillah. Apaan itu kan, nggak jelas itu kan. Soalnya kan saya sama sekali belum tahu yang namanya judi seperti apa, judi online gitu maksudnya. Oke. Terus? Saya skip lah, nggak dihiraukan, nggak di komen, nggak di apa-apa gitu kan. Lihat WA, ada temen, alhamdulillah pagi-pagi udah narik 4 juta katanya. Apaan gitu kan. Jadi saya ditanya, bos, kan dia emang sukses, orang sukses juga gitu kan. Bos, itu apaan? Jangan katanya, jangan tahu katanya, dia bilang itu. Serius nanya gitu kan, ini lagi susah uang gitu kan, bingung mau usaha apa. Ini mah judi katanya, judi online. Judi naon, judi kartu katanya gitu kan, orang Sunda gitu. Jadi apa itu judi kartu? Saya nggak tertarik kan, soalnya saya nggak suka main kartu kayak gitu nggak terlalu tertarik gitu kan. Terus waktu itu saya belum punya m-banking, belum punya apa-apalah yang masalah dengan e-wallet seperti itu, saya nggak punya waktu itu karena nggak terlalu tertarik juga, cuek aja gitu kan. Besoknya lagi lihat lagi postingannya di Facebook. Dapat lagi katanya berapa waktu 700.000 ke berapa, lumayan lah buat jalan-jalan lagi hari ini. Penasaran kan, saya komen. Sebut aja lah namanya si Yeni Yen itu apa Yen, bisa ngasilin itu? Ini katanya main slot. Apaan slot itu? Game, tinggal pencet nanti dapat uang gitu kan. Atau boleh lah nyobain, berapa dapat pertamanya. Kalau nggak salah dulu itu kan masih rada mahal, 50.000 asal nama deposit, kalau nggak salah deposit. Waktu belum marak ya, minimal 50.000. Minimal ya, depositnya 50.000. Cara daftarnya gimana? Ini searching aja ini gitu kan. Nggak bisa kata saya itu kan. Waktu itu emang benar gaptek, nggak tahu apa-apa gitu soal judi online. Ini dikasih nomor salesnya, nomor WA salesnya, dikasih sama dia tuh, daftar gitu kan. Saya daftar gitu kan, belum sama sekali paham. Daftarnya by chat di WA ya? By chat, ya di WA. Saya di tahun-tahun itu juga sama. Lebih tua malah saya main judi. Masih live chat di WA, belum langsung ke situsnya. Nah udah gitu teh kan kita nggak tahu nih saldonya berapa, angka kan beda gitu kan. Kalau di rekening misalnya 100.000 3 kali gitu. Kalau di itu kan beda. Kayak 5.000 5 titiknya itu kan. Saya nggak tahu kan, asal mencet aja gitu kan. 10.000 5 kali spin habis. Yen ini gimana kan, saya itu pasangnya 10 perak gitu kan, ya 10 perak atau berapa gitu kan. 10.000. Itu bukan 10 perak, itu katanya 10.000. Nggak tahu kan, sama sekali nggak tahu lah gitu aja udah gitu kan. Misal besoknya penasaran lagi, nyoba deposit 70.000. Jadi 135.000 waktu itu. Ditarik gitu kan, ditarik. Udah nggak main lagi, nggak terlalu tertarik. Nah, di withdraw.
lama kelamaan suka cerita iseng lagi deposit 100.000 waktu itu depositnya malam, pokoknya saya main dari malam sampai pagi bisa mainnya di itu di QQ tapi bukan di PKP, di QQ yang di situs itu sampai menang 3 juta waktu itu malam itu. Menang 3 juta, bawa modal berapa? Menang 3 juta, 100.000. 100.000, wow, luar biasa. 100.000. Itu di WD gitu kan, jelas di WD pagi-paginya. Dan gobloknya saya gitu kan bilang sama istri, itu dapat uang dari mana gitu kan, main game kayaknya, karena saya tuh main game menghasilkan uang, makanya nggak tidur seharian, semalaman. Ini uangnya 3 juta gitu kan. Ya waktu itu saya bayar kontrakan, saya bayar apa gitu kan, dipakai uang haram itu kan. Karena istilahnya saya juga nggak terlalu itu bahwa itu benar-benar judi, soalnya hitungan saya itu dari game gitu kan. Nah setelah itu saya belum candu, belum pengen lagi, udah aja stop gitu kan. Saya pernah lihat sekilas iklan yang hancur karena judi, yang jual rumah, yang bunuh diri, kok bisa gitu ya gitu kan. Saya bilang aneh gitu kan, orang lain bisa hancur-hancuran gitu kan. Lama itu kan gak main lagi kan. Kalau udah pernah nyobain pasti ada rindu lah, inget lagi nyobain iseng lagi gitu kan. Perekonomian membaik, yang tadinya saya kurang baik jadi membaik, alhamdulillah sehari bisa dapat uang minimal 500 sampai 2 juta lah dengan modal sekian gitu kan. Hari. Nah di sana sehari. Gila, luar biasa. Nah dari sana itu mungkin karena pengaruh kita punya uang, jadi dimudahkan mendapatkan uang. Terus pernah bermain judi juga itu kan, otomatis pengen nyoba lagi gitu kan. Nah dari sana saya mulai sering, tapi masih dalam batasan kontrol gitu. Saya nggak berani lebih dari 500.000, paling banyak 500.000 gitu. Tapi sering deponya itu sering deponya hampir setiap hari lah. Nah, perputaran uangnya cepat kan di kala itu, jadi kayaknya ngentengin penghasilan. Karena masih ketutup lah sama penghasilan kita gitu kan. Cuman dulu. Terus. Nah, selama 6 bulan saya kan waktu pertama modal jual online itu dikasih pinjam sama teman gitu kan, dalam kurang waktu 8 tahun walaupun saya berjudi itu hutang tetap terbayar gitu kan. Hutang modal itu sekitar 65 juta, 66 juta itu kan. Nah, kebayangkan Bang, 8 bulan saya bisa bayar hutang ke teman 66 juta. Saya masih judi yang perharinya rata-rata habis 300-500. Berarti penghasilan saya per hari itu berapa? Gitu. Omsetnya udah naik pesat itu dalam 8 bulan. Iya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Iya, 8 bulan. Desember saya lunas utang yang itu gitu kan. Iya. Utang ke teman, terus modal juga udah punya modal sendiri gitu kan. Nah, ketika kita sudah punya hutang sendiri, punya modal sendiri, itu kita ngerasa aman kan. Iya. Punya sendiri, udah nggak punya hutang gitu kan. Ngerasa aman, makin nggak sayang sama uang, judinya makin menjadi Bang. Karena abang dapat uangnya juga lebih enak di kala itu. Perputaran itu kan, tapi belum berpengaruh banget ke judinya. Maksudnya uangnya itu walaupun keambil tapi belum sampai menggoyangkan ekonomi abang, masih santai gitu kan. Masih untung. Malah saya karyawan jadi 2, nambah buat untuk Facebook gitu waktu itu. Tapi masih untung, saya gaji karyawan itu dihitung per bulan untuk pokoknya aja ya, pokok gaji karyawan. Terus apalah pengeluaran segala rupa dihitung saya sampai 15 juta. Itu pokoknya saja, belum kehidupan saya kebutuhan rumah tangga saya belum dihitung. Oke. Itu soalnya penjualan bagus banget itu, intinya mah itu saya mungkin baru mau dikasih mungkin sama Allah tuh baru mau dikasih naik derajat gitu kan. Saya kenal yang awal sambil berbisnis Bang, sama naik derajat, tapi karena kita nggak bisa ngargain uang ya akhirnya dicabut lagi kenikmatan itu gitu loh. Ya lanjut Bang. Nah, untuk di awal-awal saya masih apik sama uang, apik dalam artian begini, uang judi saya nggak campurin sama uang usaha itu kan, tapi dikonsumsi sama saya gitu kan. Si uangnya tersebut tetap aja sama aja, soalnya dikonsumsi sama kita gitu kan, dimakan jadi daging, jadi darah gitu, jadi tenaga, jadi otak, jadi pikiran, tetap aja kan ngaruh juga ke pekerjaan gitu kan. Nah, berjalan gitu kan, stop lagi beberapa saat, main lagi. Nah, titik hancurnya saya itu tahun 2022.
awal bulan puasa, yang harusnya puasa itu benar-benar tobat, benar gitu kan, ini malah saya semakin menjadi. Itu bulan Juni. Sana saya bisa kenapa saya semakin menjadi, uang saya semakin banyak waktu itu. Karena mau Ramadan, orderan banyak, uang juga lebih banyak gitu kan, deposit juga lebih gede gitu kan. Saya itu lost control waktu itu, deposit sehari bisa nyampe 10 juta. Itu setiap hari. Nah, pertengahan bulan puasa itu udah mulai frustasi. Uang berkurang gitu kan, kemenangan semakin kecil gitu, semakin nggak ada. Pas dihitung-hitung, ternyata kerugian sudah di angka 80 juta waktu itu. Wow. 80 juta. Tapi masih ada aset kendaraan, masih ada itu kan. Uang usaha modal masih ada, masih bisa, itu karyawan masih aman. Masih belum menggoyang ekonomi ya? Masih belum lah ya, masih aman. Nah, 1 minggu sebelum puasa saya stop, sebelum Lebaran saya stop, saya kumpulin uang semua, itu kan karena niat saya mau berhenti, benar-benar berhenti begitu niatnya gitu. Kumpulin uang semua, ada sisa berapa. Ternyata saya kaget, bisa uangnya tinggal sekian, itu kan dari yang harusnya sekian. Saya mencoba tobat waktu itu, waktu itu benar-benar tobat, saya tobat benar-benar. Saya takut, ngeri gitu kan, ngeri dengan habis uang segitu gitu kan, sayang dengan uang gitu kan, ngeri gitu kan. Saya bertobat, kurang lebih saya berhenti 2 bulan waktu itu. 2 bulan. Nah, di saat berhenti 2 bulan itu, setelah saya hitung pemasukan saya gitu kan, dari berhenti judi selama 2 bulan dan modalnya yang minim waktu itu, ternyata pemasukan saya itu besar banget, bisa dibilang besar. Saya bisa bersih sekitar 15 juta sampai 20 juta, walaupun modalnya itu jauh sama yang dulu gitu kan. Itu benar-benar real, saya nggak nyentuh judi gitu kan. Gusti. Kalau saya nggak judi, mungkin saya sekarang udah punya rumah besar, udah punya Pajero lah, udah apa gitu kan. Ya Allah. Nah, bukannya kapok belajar dari masa lalu. Saya itu waktu itu ingat, sampai sekarang ingat, kan dulu pengalihannya ke game. Ketika game itu bosan, terus ada masalah di penjualan, bukan di keluarga, penjualan itu kan, ada yang komplain, ada yang itu gitu. Padahal itu hal wajar lah itu kan. Nah, saya bete itu kan, istilahnya pengen gitu, depresi. Salahnya itu larinya ke slot lagi. Iya. Lari ke slot. Deposit pertama 400.000, kalah habis, deposit lagi sampai 8 juta. Nah, udah 8 juta, balik jadi 20 juta menang. Wow. Dari 400.000 langsung lompat deposit 8 juta, Bang. Nekat amat. Ya, karena waktu itu, karena udah mungkin sebelumnya pernah main dan panas itu kan, udah ini pasti ngerasa lah yang udah main gede, main receh itu kurang gimana ya. Ya, karena betting kecil udah nggak terasa, Bang. Dapat pecahannya itu segini doang gitu kan. Tapi kalau yang gede begitu pecah kan, rasanya puas gitu, karena dapat besar gitu. Sensasinya udah beda itu kan. Beda. Itunya beda. Itu namanya dosis. Ada. Dosis. Dari sana saya benar-benar lost control, sampai nggak inget istri, nggak inget keluarga. Kebetulan anak saya belum punya, nggak inget istri, nggak inget orang tua. Kasih tahu, diberi saran, sama orang tua sama istri udah enggak mempan. Jadi yang keinget itu uang yang habisnya aja gitu, uang habis. Ini gimana cara balikan cepatnya, pengen cepat balikin gitu. Jadi bukan pengen balikin aja, jadi pengen cepat gitu kan. Pengen hari ini beres semua yang sudah habis, itu belum ada hutang kan. Nggak bisa, Pak. Minimal modal balik lagi lah gitu kan. Nah, terus ternyata makin dalam pasti, dan akhirnya berani minjam uang lagi ke bank. Tadinya niat pertama sih bukan buat usaha lagi, ternyata karena belum sembuh, belum ikhlas, malah dipakai judi lagi, habis jual kendaraan yang diniatnya buat usaha lagi, terjerumus lagi, dan akhirnya udah tidak punya apa-apa, habis semua. Kendaraan habis, ya nominalnya lumayan lah, puluhan juta itu kan, bukan
nominal belasan juta habis itu kan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi masih dendam masih ada itu kan. Pengen intinya mah gini, pengen cepet balikin modal itu, pengen cepet balikin kekalahan. Waktu itu abang posisinya belum sadar gitu kan, jadi belum sadar, jadi pengen cepat aja gimana caranya ya, karena waktu itu cara satu-satunya yang cepat ya dari judi itu gitu kan, dari judi itu. Ya singkat cerita, saya waktu itu nama baik saya masih bagus gitu kan, saya cerita ke orang gitu kan, mau nggak join bisnis sama saya, join bisnis. Itu niat, bener-bener niat, bukan diniatin mau main lagi gitu kan, enggak sama sekali. Pastilah yang pernah ngalamin pasti ngerasain gitu kan. Ada nih orang yang punya modal mau modalin karena emang bisnis kita bagus gitu kan, bukan nawarin bisnis jelek. Kuat 1 minggu 2 minggu malah berani dipakai uang itu. Akhirnya habis gitu kan, dan seterusnya ke beberapa orang seperti itu gitu kan, dan akhirnya menjadi hutang. Akhirnya menjadi hutang. Bisnisnya nggak jalan, tapi nambah terus karena kepikiran buat modal, begitu megang uang malah didepositin, keingetannya kemarin. Iya. Nah, itu belum sadar juga saya itu. Nah, pokoknya mah singkat cerita dari sana terus gitu-gitu berjalan gitu kan, akhirnya istri juga jengkel, orang tua jengkel, dan akhirnya ada di titik yang terakhir itu saya juga ceritanya sama gitu kan, niatnya usaha bareng, ternyata uangnya terpakai sama saya gitu kan, dibuat deposit. Dan akhirnya ketahuan lagi sama keluarga, kacau, saya diusir dari rumah. Diusir bang? Saya diusir dari rumah. Dan istri minta cerai gitu kan, istrinya cerai. Saya pergi, tapi pergi dalam artian ya bukan kabur lah, saya masih semua komunikasi masih aktif gitu kan. Kalau kabur udah kasih ninggalin jejak kan, saya masih ninggalin jejak karena saya merasa saya itu nggak kayak gini loh gitu. Saya itu nggak pernah nipu orang, nggak pernah nggak berani main uang orang dulu itu gitu. Saya itu sama uang itu aktif gitu kan. Ya itulah jeleknya judi bang. Dari segi pemikiran kita juga dirusak gitu, mental kita dirusak. Yang tadinya kita baik-baik aja, kita orang baik-baik, jadi orang brengsek gara-gara judi, gitu kan? Iya benar. Ya, itulah sisi negatifnya yang banyak orang nggak sadar sih di situ, gitu loh bang. Oke, dilanjut bang. Bingung mau ngapa-ngapain, udah nggak punya modal, udah nggak ada yang percaya lagi, gitu kan. Ketemu sama orang kampung juga malu, gitu kan. Jadi kerasanya itu sekarang bang, sekarang itu emang saya tuh ngerasa emang benar-benar nikmat saya itu dicabut sama Allah, gitu kan, dari hal kecil sampai yang besarnya, gitu. Yang besarnya orang yang kita cintai, kita sayangi jauh, ada istilahnya pisah, cerai. Orang tua juga jauh, nggak bisa deket, nggak bisa ngobrol, keponakan, adik semua jauh gitu kan. Kebebasan kita juga untuk beredar atau main lah, misalnya di kampung itu udah nggak bisa, udah malu gitu kan. Kalau dipikir itu juga satu kenikmatan bang, bebas gitu kan. Satu kebebasan, itu satu kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan uang gitu kan. Iya, benar. Semakin merenung lagi, ternyata bukan hanya itu yang saya rasakan. Makan, saya sekarang udah nggak pernah merasa nikmat, merasa enak lah, jangan nikmat. Enak makan, tidur nggak pernah nyenyak, pernah tidur siang, nggak pernah tidur malam, pasti tidurnya antara subuh atau pagi. Itu udah kebiasaan setiap hari seperti itu. Pokoknya mah lanjut bang. Nikmat yang kita punya dulu itu dicabut sama Allah, udah nggak ngerasain nikmat, benar-benar nikmat di kehidupan. Jangankan yang besar itu kan, nikmat yang kecil aja gitu kan. Sudah nggak punya, kecuali sekarang mungkin yang masih bertahan, yang masih Allah berikan itu nikmat sehat aja itu. Nikmat sehat, nikmat hidup kali ya. Tapi di sisi lain nikmat duniawinya abang nggak bisa rasakan gitu. Mungkin karena abang pertama merasa menyesal, kedua mungkin secara psikologi abang ini sedang merasa jatuh, jadi mentalnya down gitu. Jadi terpikirkan sama utang, terpikirkan sama masalah rumah tangga, keingetan buang duit sebanyak itu, jadi akumulasi, jadi abang banyak pikiran yang ngelantur
Mungkin. Jadi seolah-olah jadi semuanya serba nggak enak. Bisa jadi. Nah, dampak negatif dari judi, Bang, bukan cuma di itu aja. Dampak dari judi itu pengaruh ke apa ya sebutannya, kalau mungkin bisa disebut hoki lah, bukan hoki sih, apa ya? Jadi kayak rezeki itu jadi lebih sulit, artinya uang tuh lebih sulit perjuangan lagi, tidak semudah sebelum kita waktu mengenal judi dulu. Waktu kita membangun karir, kita masih bisa hemat-hemat uang. Ya mungkin main judi, tapi kan kita nggak sampai lost control seperti itu gitu kan. Ketika sudah benar duit dibuang di judi, nah kayaknya tuh uang rasanya kayak susah diajak bersahabat gitu kan. Iya, sampai saya tuh ngerasa heran gitu kan, kok gini amat gitu kan, susah banget gitu kan nyari uang gitu kan. Maksudnya yang dulu tadinya gampang, sekarang kenapa dipersulit gitu kan. Jadi saya pikir-pikir, oh berarti ini mungkin dampak dari negatif dari judi online. Jadi bukan cuma kita kehilangan sesuatu yang berharga di kehidupan kita, tapi sampai ke apa sih? Sampai ridho Allah juga kayaknya sulit didapat gitu. Jadi rahmat Allah juga mungkin udah untuk sementara ini mungkin udah nggak ada gitu kan. Teguran mungkin ya sengaja dibuat lebih sulit kondisinya, karena ya itu ketika nanti abang distabilkan lagi, abang sudah lebih bisa menghargai uang itu kan. Abang bisa lebih memanfaatkan uang itu untuk hal yang lebih penting dibanding diambur-amburkan ke situ gitu kan. Iya. Dulu itu saya tuh bisa sebut sombong, soalnya waktu itu usaha bisnis itu banyak yang nggak tahu kan bisnisnya itu, yang bukan nggak tahu sih, nggak bisa gitu kan, karena emang lumayan rumit juga kan, lumayan rumit juga gitu kan, cuman orang-orang tertentu yang bisa mempelajari, yang mau sistem cara kerja usaha itu gitu. Soalnya banyak juga yang belajar tapi gagal karena mungkin kurang kerja keras, kurang berpikir, atau kurang malas lah itu. Saya kan waktu itu sangat ingin bisa, dan jadi akhirnya bekerja keras supaya saya bisa, dan akhirnya bisa gitu kan. Jadi timbul rasa sombong gitu kan, orang lain pada nggak bisa, saya bisa gitu kan, sombong lah. Jadi di hati itu ada sombong, terus ngerasa saya ini jago gitu kan, bukan Allah yang memberikan kemudahan, tapi saya yang jago gitu. Tapi sekarang sadar kan bahwa itu semua Allah yang ngasih izin kan? Sekarang mah sadarnya, bukan Allah yang bukan saya yang jago, Allah yang memberikan kemudahan. Bukan rezeki karena kita yang cari, terus bukan kita dikasih dengan cara kita, enggak, semua itu ada izin gitu. Ada izin Allah semuanya juga. Sekarang sadar. Segimanapun kita usaha, kalau Allah nggak ngasih izin, nggak kasih jalan, nggak bakalan. Buntu gitu. Buntu. Ya efek setelah bermain judi itu justru kan berhentinya ini yang problemnya ini yang malah seolah-olah makin membesar. Jadi bom waktunya itu justru timbul setelah berhenti bermain judi. Ya, yang jadi bahayanya dari judi itu. Dalam situasi sekarang yang emang saya susah untuk menjalani kehidupan dengan baik lagi, dengan normal lagi, dan mencari usaha dengan baik lagi, itu kalau mungkin yang masih ada dendam, masih belum ikhlas dengan itu, pasti lari lagi ke judi. Iya. Kalau masih keingetan kekalahan yang kemarin itu nanti pas walaupun posisi udah berhenti ya, ada momen-momen tertentu keingetan ke situ, kalau dia nggak kuat tahan pasti depo lagi. Yakin saya. Walaupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau masih inget kalah, saya jamin pasti depo lagi di momen-momen tertentu. Dari iseng akhirnya jadi gede lagi. Karena saya kena pun yang kedua kalinya hancurnya, Bang. Saya udah berhenti itu cukup lama. Justru malah isengnya itu 50.000. Bayangin 50.000 saya bisa sampai depo di 15 juta. Isengnya. Dari setelah berhenti ya. Kan geblek gitu, bener-bener kepancingnya lebih cepat banget Bang dibanding awal ya, waktu masih awal-awal baru kenal judi itu masih di tempo lah deponya. Ya udah kalah, ya udah besok lagi masih cepet, masih 200 gitu. Ini mah begitu kalah langsung geber, langsung depo gede. Sama sih Bang, hampir sama. Yang kedua justru yang bahaya.
saat ini jadi hutang-hutang abang sudah terkumpul, nominalnya sampai berapa bang? Sampai saat ini, sampai detik ini, yang saya udah hitung semua, dari hutang ke bank, hutang ke orang, itu kisaran di angka 400 yang harus dibayar. Yang harus dibayar 400, bukan 400.000, 400 juta. Ya, 400 juta. Nggak mungkin 400.000. Pengusaha utang 400.000 mah nggak ada rasanya. Menggunakan uang itu gitu kan, dengan hal yang salah gitu kan, yang sangat salah, sangat fatal gitu kan. Saya lagi berjuang di posisi itu dan ya tapi banyak kesulitan itu gitu kan, susah. Jadi maaf bang ya kalau cerita saya itu agak rancu gitu kan, soalnya kondisi saya kan seperti ini, jadi nggak bisa jelasin dengan cara. Jelasinnya bang, paham saya. Jadi rancu lah penjelasan aja, cuman saya ambil garis besarnya aja gitu kan. Tapi poin utamanya kan ketangkep bahwa judi itu ya realitanya cuma menjanjikan kemenangan, tapi yang sebenarnya menghancurkan hidup. Bukan cuma dari segi ekonomi, semua kehilangan istri, kehilangan uang, kehilangan kepercayaan. Itulah nikmatnya dari judi, itulah asiknya dari judi gitu. Ya, buat pembelajaran orang kalau pengen ngerasain hal kayak gitu ya silahkan terus-terusan berjudi gitu. Ini udah bukti nyata gitu. Ya, ini hasil judi, hasil akhir penjudi itu seperti ini. Itu. Makanya saya suka benci sama orang-orang yang begitu, makanya lu jangan bego apa segala macam. Saya suka sebel. Gue belum merasakan di titik ini loh gitu loh. Nggak usah ngolok-ngolok orang yang sudah hancur gitu. Orang-orang yang sudah hancur ini tuh dia menceritakan algoritma judi yang sebenarnya. Gitu. Kamu masih bisa tertawa seperti itu, kamu nanti juga akan merasakan hal seperti itu gitu. Saya ngomong dalam hati seperti itu. Tapi ya itu semoga ini semua proses pembelajaran ya untuk kita nggak ke situ lagi, untuk kita lebih mawas diri ketika dikasih rezeki lebih. Benar sekali bang. Iya, karena saya juga dulu sama bang, saya juga dari pekerja resign terus ngebangun bisnis sendiri, begitu dapat kontrak ratusan juta ngerasa uang itu gampang, jadi saya buang begitu aja, ngerasa besok ada kerjaan lagi baru masuk uang ratusan juta lagi, jadi ya itu saya nggak ngargain uang yang masuk. Gak bersyukur ya bang? Gak bersyukur bang. Ibadah saya tuh tadinya tuh saya sholat tuh masih rutin bang. Semenjak saya mulai berbisnis, saya tuh lebih sibuk ngurusin bisnis saya dibanding sholat. Mungkin itu kali Allah mengenalkan saya sama judi supaya saya balik lagi ke Tuhan saya gitu loh. Karena saya sempat takabur. Itu sih hikmah yang saya dapat, sisi positifnya sih. Ya, alhamdulillah walaupun sekarang saya hancur secara ekonomi, dari segi keimanan saya merasa lebih dekat lah gitu. Lebih baik saya nggak tahu, tapi saya merasa lebih dekat. Gitu. Itu sih sisi positifnya. Apa sih yang ingin abang sampaikan saat ini sama orang-orang yang masih main, yang masih susah banget dikasih tahu, yang masih ngeyel, yang masih pengen berhenti main, yang nggak percaya kalau kita itu bisa hancur seperti ini gara-gara judi loh. Kita tuh bisa berantakan keseluruhan sendi-sendi hidup kita, bukan hanya ekonomi, itu gara-gara judi loh. Gitu. Mungkin pasti sama lah sama yang lain pertanyaan kayak gini. Yang belum sama sekali mengenal, jangan mau cari tahu, jangan iseng, jangan coba. Karena dulu juga kebanyakan orang, dan termasuk saya itu dari iseng, dari coba-coba, dari iseng, dari coba-coba, bukan niat mau cari uang dari sana, bukan mencari kekayaan dari judi. Gitu. Nah, jangan coba-coba, jangan pernah iseng, karena dulu juga kebanyakan saya dan yang lain juga yang sudah hancur itu dari iseng dan bukan niat itu kan nggak ada kepikiran mau seperti ini akhirnya. Terus yang mungkin yang sudah terlanjur mengenal, yang kalau yang sudah hancur mungkin sudah di stop, jangan dilanjutin, mau sehancur apa gitu kan. Kalau yang sudah hancur, tapi yang masih belum hancur, masih di awal, stop dari sekarang. Kalau udah ada hutang, jual aset yang masih tersisa buat tutup hutang supaya hidup tenang, kembali lagi normal, jangan begitu lagi. Kalau yang belum punya hutang, itu sangat beruntung sekali. Stop dari sekarang. Betul. Stop dari sekarang, detik sekarang, niatin bahwa
nggak akan ada orang yang kaya dari judi. Nah, bener itu real fakta. Nggak ada itu kan, nggak ada yang bakalan kalaupun kaya duitnya nggak berkah hidup nggak tenang. Saya yakin pasti ada aja masalah, ada apa dari segala arah gitu kan, nggak hidup nggak tenang, nggak berkah, uang itu istilahnya kita makan juga nggak bakalan jadi sesuatu yang bagus, malah itu semakin lama semakin dibenci sama Allah gitu kan. Iya. Jadi intinya mah jangan berpikir panjang pengen balikin uang yang sudah habis, itu udah stop aja gitu, nggak bakalan sampai sampai nggak bakalan sampai apa sih balik lagi, yang udah mah pasti udah gitu kan, pasti hilang. Nggak ada orang yang jago, jadi itu nggak ada yang jago, semuanya juga. Mau pakai trik apa gitu, ngerasa hebat di judi gitu kan, bodoh. Orang ngerasa hebat di judi, bodoh. Bisa ngatur uang di judi, bisa menang stop itu mah bodoh. Oke, sekarang bisa kontrol, tunggu pada waktunya nanti dihabisin. Ya, semoga sih bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman semua ya, bahwasanya ini kan memang sesuatu hal yang benar-benar sangat merusak dan sama sekali tidak memberikan efek positif apapun gitu. Yang ada ya kayak kesaksian abang ini betul-betul sangat-sangat fatal akibatnya gitu, bukan main-main efeknya itu. Jadi ya semoga bisa pada paham, nggak ada juntrungannya, nggak akan ada habisnya. Kita main judi, menang mau kalah, kalau nggak di stop nggak akan ada ujungnya, terus sebelum sampai berhenti secara terpaksa karena udah nggak punya modal. Seperti kita ini yang berhenti karena terpaksa, ya nggak sih bang? Abang berhenti kan? Iya betul. Iya. Udah habis. Ya itulah. Nah, saya rasa sih ya cukup sih penjelasan abang sih.